Sobat Football United, Assalamualaikum. Semoga semuanya sehat-sehat selalu, sehat-sehat keluarga. Ada beberapa kabar ini ya. Jadi, Emiliano Martinez ini diinformasikan bahwa Manchester United sudah memulai negosiasi dengan Aston Villa untuk Emiliano Martinez. Ini juga terkait dengan cederanya Andre Onana dan mungkin juga rumor kabar yang memang mengaitkan misalnya situasi keuangan Aston Villa yang tidak bagus, lalu Emiliano Martinez diperkirakan akan cabut dari klub yang berposisi di kota Birmingham. Nah, kalau dari informasi yang gue dapatkan, apakah seperti itu? Justru sebaliknya nih. Dari Laurie Whitwell ya di The Athletic, John Victor ini telah diamati oleh Manchester United kalau Altay Bayindir ini cabut dari Manchester United. Dan ditulis juga Manchester United hanya bisa mampu untuk mendatangkan Emiliano Martinez ya kalau Andre Onana ini dijual. Jadi keadaannya jelas nih. Menurut Laurie Whitwell di Athletic yang memang lebih kredibilitasnya menurut gue mungkin lebih bagus ya, memang papan atas pemberitaannya, mengatakan ya ini tidak mungkin dilakukan kalau Andre Onana tidak dijual. Dijual pun juga dengan angka yang tidak sembarangan ya, karena kalau dijual dengan angka sembarangan yang akhirnya justru akan membawa kerugian PSR ya, kemampuan Manchester United untuk mendatangkan pemain baru selanjutnya misalnya kayak Emiliano Martinez juga tidak bagus, kemungkinan tidak besar. Jangan lupa Emiliano Martinez juga masih memiliki kontrak jangka panjang, lumayan panjang dengan Aston Villa, artinya ya valuasinya tidak bisa drop secara drastis walaupun Aston Villa sedang dalam situasi keuangan yang juga tidak bagus ya. Menurut gue jadi tidak bisa diobral secara murah, kurang lebih seperti itu ya, itu ingin gue sampaikan. Nah sekarang disampaikan juga tadi bahwa lebih memungkinkan Manchester United itu mendatangkan kiper kedua kalau Altay Bayindir cabut. Dan menurut gue peluang cabutnya Onana dan Altay Bayindir lebih besar Altay Bayindir. Tapi itu juga bukan berarti dia pasti akan cabut. Nah, pertanyaannya adalah kalau seandainya Manchester United tidak cabut penjaga gawangnya Onana maupun Altay Bayindir, lalu bagaimana? Ya, nama-nama seperti John Victor, Emiliano Martinez dan juga penjaga gawang lain yang dihubungkan dengan Manchester United jelas tidak bisa datang. Dan apakah ini berarti bahwa Manchester United ini akan buruk, akan memasuki periode kegelapan dan lain-lain? Gue baca di beberapa komentar ya. Ya, terima kasih sebelumnya komentarnya, tapi menurut gue apa ya? Gue heran sih secara dengan amatirannya. Fans tapi belum sudah a priori dulu. Sudah menganggap, wah kalau yang pemain ini masih tetap ada di klub, kalau pemain itu masih tetap berada di klub, maka klub tidak akan kemana-mana. Tidak ada support, tidak ada semacam kayak apa ya, menurut gue, bukannya tidak ada sih, kayak minimal gitu loh. Situasi yang apa ya, katakanlah situasi mensupport klub, dan klub ini kan juga terdiri dari squad terdiri dari pemain Manchester United. Tapi apakah pendapat seperti itu salah? Ya mungkin nggak juga. Kenapa? Karena mungkin sudah ada analisa, sudah tahu gitu ya, sudah memprediksi secara kompeten, menurut gue seperti itu. Misalnya dengan mengamati atribut-atribut pemain ya yang memang tidak bagus, lalu melihat juga misalnya bahwa ada hal-hal yang sudah tidak mungkin lagi diperbaiki. Ini bisa dilihat dari karakter permainan, lalu juga progres dari permainan dalam jangka waktu yang tentu saja tidak pendek ya, menengah atau bakal panjang. Misalnya dilihatin selama setengah musim atau bahkan satu musim pemain ini tidak menunjukkan adanya perbaikan yang signifikan sekali lagi dari permainannya. Lalu ada pesimisme ya terhadap keadaan musim selanjutnya, ya menurut gue tuh sah-sah saja. Cuman untuk Andre Onana dan juga Altay Bayindir, kalau menurut gue secara dengan amatiran, ini kan ada sedikit kayak anomali gitu ya. Di 2 musim yang lalu ketika Andre Onana datang pertama ke Manchester United, gue ingat betul bagaimana di awal-awal dia di Manchester United, di mungkin setengah awal periode dia di Manchester United, dia buruk banget. Bahkan salah satu blunder awal yang dilakukan, gue saksikan langsung di stadion ketika Manchester United bermain di Champions League menghadapi Bayern Munchen di Allianz Arena.
Lalu ada juga ya rentetan blunder-blunder selanjutnya, bahkan langsung berkontribusi di bobolnya gawang Manchester United, dan ini membuat kesal ya. Tapi gue ingat betul di akhir musim pertamanya ya, setengah akhir mungkin, dia menunjukkan perbaikan yang signifikan. Lalu masuk ke musim kemarin, musim keduanya, kembali lagi nih, ada banyak dinamika naik turun. Tapi menurut gue, berbeda dengan musim pertamanya, ini di musim keduanya justru lebih banyak di tengah dan juga di akhir. Di awal-awal, gue inget ya, tampil bagus, tampil oke. Salah satu buktinya adalah bagaimana di bulan September, dia menjadi pemain terbaik bulanan Manchester United. Artinya, ya dia bagus pada saat itu. Cuman tidak konsisten. Nah sekarang, akankah kalau seandainya Onana dan juga Altay Bayindir ini stay di Manchester United, maka situasi penjaga gawang Manchester United ini akan buruk? Menurut gue belum tentu sih. Salah satu staff khusus bahkan dari Ruben Amorim kan pelatih kiper. Tujuan pelatih kiper ini apa sih? Apakah menjudge, menilai, menganalisa, lalu action selanjutnya adalah rekomendasi untuk dijual, untuk mendatangkan pemain yang dianalisa selanjutnya? Kan tidak demikian menurut gue. Fungsinya memang memperbaiki situasi penjaga gawang. Justru Jorge Vital dalam hal ini, kompetensinya apakah dia misalnya sebaik pelatih kiper Manchester United di periode-periode sebelumnya, adalah ketika dia bisa memperbaiki situasi penjaga gawang di keadaan yang tersulit seperti ini. Karena kalau melihat misalnya Manchester United dengan penjaga gawang yang sebelumnya, mereka rata-rata juga pernah menghadapi masa-masa sulit. David De Gea di periode awal itu sangat-sangat keras sekali. Sulit ya. Gua nggak tahu kalau mungkin Sobat Football United ingat bagaimana di musim pertama dan kedua dari David De Gea yang memang masih muda pada saat itu. Ya, memang kesulitan. Yes, gue tahu memang tidak bisa dibandingkan secara apple to apple dengan Andre Onana, karena Andre Onana lebih senior usianya ketika di Manchester United. Iya, tapi bagaimana keduanya sama-sama junior kalau melihat dari keadaan mereka baru pertama tampil di Premier League pada saat itu, pada awalnya, karena keduanya tidak memiliki pengalaman di Premier League sebelumnya. Bahkan ketika bersama dengan Edwin van der Sar dan juga bahkan dengan Peter Schmeichel ya, periode-periode sulit penjaga gawang juga pernah terjadi loh. Cuman menurut gue, bagaimana mereka bisa bangkit, dan salah satu peran vital ada pada pelatih kiper yang kali ini Jorge Vital adalah sosok vitalnya. Gua memprediksi memang Manchester United tidak akan melakukan pergantian penjaga gawang di musim panas kali ini, dengan keadaan finansial misalnya ya, yang memang membuat Manchester United tidak leluasa untuk melakukan pergerakan di bursa transfer, dan nampaknya memang fokus ada di lini depan ini, fokus konsentrasinya dengan keadaan yang sulit dan sempit ini. Tapi dengan dalam tanda kutip, gue prediksi selamatnya Onana dan juga Bayindir untuk mengawal gawang Manchester United musim depan. Apakah ini berarti mereka akan selamat selamanya? Enggak. Musim depan ini musim penentuan. Kalau mereka tidak bisa tampil baik secara signifikan, sekali lagi tampil baik secara signifikan, selesai di musim panas selanjutnya. Gua pikir Manchester United akan bergerak ya di bursa transfer musim panas tahun depan, bukan lagi tentang lini depan, mungkin lini tengah, mungkin lini belakang, mungkin juga penjaga gawang. Dimana pada saat itu dari sisi valuasi menjual pemain dari sisi PSR ya, juga bisa lebih nyaman bagi Manchester United untuk melepas bahkan kedua penjaga gawang sekaligus. Kita lihat ya keadaannya akan seperti apa. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.